Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Anugrah Oktama Putra, NPM G1B020030. Teman-teman, perkenalkan nama saya Lira Nanda Putri, NPM G1B020034. Perkenalkan, nama saya M. Amon Zumora dengan NPM G1B020076. Perkenalkan, nama saya Fahiratus Sadiah dengan NPM G1B020036. Saya Salsabila Nur Anisah dengan NPM G1B020050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimal Mi'raj, NPM G1B020018. Perkenalkan, nama saya Ajara Wangsu, NPM G1B020100. Perkenalkan, nama saya Giuseppe Meaza dengan NPM G1B020056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Bahan kelas B ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang agregat kasar dan agregat halus. Berikut adalah video presentasi kami. Agregat. Agregat adalah bahan baku yang digunakan sebagai bahan baku beton yang berasal dari batuan. Agregat memiliki peran penting terhadap harga beton maupun kualitasnya. 65-75% volume total beton terdiri dari volume agregat. Oleh karena itu, dengan menggunakan komposisi agregat, semaksimal mungkin akan diperoleh harga beton yang lebih murah. Agregat berfungsi sebagai bahan pengisi. Walaupun fungsinya hanya sebagai bahan pengisi, ini tidak berarti perannya dalam menentukan kekuatan beton lebih kecil daripada semen. Sifat dan karakteristik agregat sangat menentukan kualitas akhir beton yang dikerjakan. Agregat dengan sifat kekerasan, kepadatan, dan keawetan tinggi akan menghasilkan beton berkualitas tinggi. Sedangkan beton yang dibuat dengan sifat sebaliknya akan menghasilkan beton berkualitas rendah. Agregat dengan kekerasan, kepadatan, dan keawetan tinggi mempunyai sifat kekekalan yang tinggi. Kualitas agregat sangat ditentukan oleh kualitas batuan asal serta kandungan mineralnya. Sifat-sifat agregat yang pertama, ukuran butir, gradasi agregat, kebersihan agregat, kekerasan, bentuk butir, tekstur permukaan, daya serap, serta kelekatan terhadap aspal. Yang pertama, ukuran butir. Ukuran agregat dalam suatu campuran beraspal terdistribusi dari yang berukuran besar hingga yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran maksimum agregat yang dipakai, semakin banyak variasi ukurannya dalam campuran tersebut. Yang kedua, gradasi agregat. Gradasi agregat adalah distribusi dari variasi ukuran butir agregat. Gradasi agregat berpengaruh pada besarnya rongga dalam campuran dan menentukan workabilitas atau kemudahan dalam pekerjaan serta stabilitas campuran. Gradasi agregat ditentukan dengan cara analisa saringan, di mana sampel agregat harus melalui satu set saringan. Ukuran saringan menyatakan ukuran bukaan jaringan kawat dan nomor jaringan menyatakan banyaknya bukaan jaringan kawat per inci persegi dari saringan tersebut. Gradasi agregat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gradasi seragam, yaitu gradasi agregat dengan ukuran butir yang hampir sama. Disebut juga gradasi terbuka atau open graded karena hanya mengandung sedikit agregat halus sehingga terdapat banyak rongga atau ruang kosong antar agregat. Campuran beraspal dengan gradasi ini memiliki stabilitas yang tinggi, agak kedap terhadap air, dan memiliki berat isi yang besar. Yang kedua, gradasi rapat adalah di mana terdapat butiran dari agregat kasar sampai halus, sehingga sering juga gradasi baik atau well graded. Campuran beraspal dengan gradasi ini memiliki stabilitas yang tinggi, agak kedap terhadap air, dan memiliki berat isi yang besar. Yang ketiga, gradasi senjang adalah gradasi agregat di mana ukuran agregat yang ada tidak lengkap atau ada fraksi agregat jumlahnya sedikit. Campuran beraspal dengan gradasi ini memiliki kualitas peralihan dari keadaan campuran dengan gradasi yang disebutkan sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat fisik agregat. 3. Kebersihan agregat.
Agregat yang kotor akan memberikan pengaruh yang buruk pada kualitas kekerasan jalan, seperti berkurangnya ikatan antara aspal dengan agregat yang disebabkan karena banyaknya kandungan lempung pada agregat tersebut. Sifat fisik agregat. 4. Kekerasan. Semua agregat yang digunakan harus kuat, mampu menahan abrasi dan degrasi selama proses produksi dan operasionalnya di lapangan. Nah, selanjutnya, sifat fisik dari agregat yang kelima adalah bentuk butir. Bentuk partikel agregat yang bersudut memberikan ikatan antara agregat yang baik yang dapat menahan perpindahan agregat yang mungkin terjadi. Agregat yang bersudut tajam, berbentuk kubikal, dan agregat yang memiliki lebih dari satu bidang pecah akan menghasilkan ikatan antara agregat yang paling baik. Selanjutnya, ada bentuk butir dari agregat ini. Yang pertama, ada bentuk bulat. Bentuk bulat atau biasa disebut dengan bulat telur, yang termasuk jenis ini adalah pasir dan kerikil alam. Terus yang kedua, ada bersudut. Bersudut ini bentuknya tidak beraturan, mempunyai sudut-sudut yang tajam dan permukaannya kasar, dan biasanya diperoleh dari hasil pemecahan batu. Terus yang ketiga ada tidak beraturan. Bentuk alamiahnya tidak beraturan, akibat pergesikan selama proses transportasi. Contoh dari bentuk butir tidak beraturan ini adalah pasir dan kerikil yang berasal dari lahar. Lalu yang keempat ada bentuk pipi. Nah, batas pipi di sini adalah bila tebalnya kurang dari sepertiga lebarnya dan biasanya diperoleh dari hasil pengolahan batuan berlapis. Lalu yang kelima adalah memanjang. Memanjang, batasan panjang adalah bila panjangnya melebihi batasan ukuran agregat yang diisyaratkan. Dan yang terakhir ada berpori dan berongga. Berpori dan berongga mempunyai pori yang kasar seperti batu apung, tanah liat yang dikembangkan, dan batuan batu magmatik. Lalu yang keenam, sifat fisik dari agregat adalah tekstur permukaan. Tekstur permukaan agregat selain memberikan sifat ketahanan terhadap gelincir pada permukaan perkerasan, juga merupakan faktor lainnya yang menentukan kekuatan atau workabilitas dan durabilitas campuran beraspal. Lalu yang ketujuh, sifat agregat adalah daya serap. Keporusan agregat menentukan banyaknya zat cair yang dapat diserap agregat. Kemampuan agregat untuk menyerap air dan aspal adalah suatu informasi yang penting yang harus diketahui dalam pembuatan campuran beraspal. Dan yang terakhir, sifat agregat adalah kekuatan THD aspal. Kelekatan agregat terhadap aspal adalah kecenderungan agregat untuk menerima, menyerap, dan menahan lapisan aspal. Baiklah, menurut kalian, apa ya perbedaan antara agregat kasar dan agregat halus? Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil disintegrasi alami, terjadi dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan batu. Adapun ciri-ciri dari agregat kasar yaitu ukuran butir antara lebih besar dari 4,8 mm. Agregat kasar atau kerikil yang baik adalah apabila butir-butirnya keras dan tidak berpori. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari massa 1%, serta zat-zat yang reaktif alkali. Bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca seperti terik matahari dan hujan. Dan yang terakhir, butir-butir yang berbentuk pipih tidak lebih dari 20% dari agregat seluruhnya. Adapun batas-batas gradasi agregat kasar untuk maksimal nominal 19 mm. Di sini bisa kita lihat ada tabel ukuran ayakan dan pemisahan ukuran. Saya akan menjelaskan syarat agregat kasar. Yang pertama, agregat kasar harus terdiri dari butiran yang keras dan tidak berpori. Agregat kasar yang butirannya pipih hanya dapat dipakai jika jumlah butir-butirnya tidak melampaui 20%. Yang kedua, agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dalam berat keringnya. Yang ketiga, agregat kasar tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak beton seperti zat yang relatif alkali. Yang keempat, agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam dari batu pecah. Yang kelima, agregat kasar harus lewat tes kekerasan dengan bejana penguji Rudolph dengan beban uji 20 ton. Yang keenam, kadar bagian yang lemah jika diuji dengan goresan batang tembaga maksimum 5%. Dan yang terakhir, angka kehalusan untuk agregat kasar antara 6 sampai 7,5. Berikut saya akan menjelaskan jenis agregat kasar yang umum. Yang pertama ada batu pecah alami. Bahan ini didapat dari cadas atau batu pecah alami yang digali. Yang kedua ada kerikil alami.
yang didapat dari penggigisan tepi maupun dasar sungai oleh air sungai yang mengalir. Yang ketiga ada agregat kasar buatan, terutama berupa slag atau sel yang biasa digunakan untuk beton berbobot ringan. Dan yang keempat ada agregat pelindung nuklir dan berbobot berat, misalnya baja pecah, barit, magnetit, dan limonit. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang agregat halus. Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam sebagai hasil deintegrasi alami dari batuan atau berupa pasir, batuan yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu. Ukuran butiran pasir umumnya berkisar antara 0,075 mm dan 4,8 mm atau 5 mm. Agregat halus yang baik adalah apabila butir-butiran tajam dan kasar, tidak mengandung lumpur lebih 5%, serta bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca, seperti terik matahari dan hujan. Agregat halus olahan adalah agregat halus yang dihasilkan dari pecahan dan pemisahan butiran dengan cara penyaringan atau cara lainnya dari batuan atau truk tanur tinggi. Berdasarkan ASTM C33, agregat halus umumnya berupa pasir dengan partikel butiran lebih kecil dari 5 mm atau lolos saringan nomor 4 dan tertahan pada saringan nomor 200. Nah, di sini juga ada batasan gradasi untuk agregat halus. Untuk ukuran saringan ASTM dan persentase berat yang lolos pada tiap saringan dapat dilihat pada tabel berikut. Syarat agregat halus. Agregat halus harus terdiri dari butiran-butiran tajam, keras, dan bersifat kekal, yang artinya tidak hancur oleh pengaruh cuaca dan temperatur, seperti terik matahari, hujan, dan lain-lain. Yang kedua, agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering. Apabila kadar lumpur lebih besar dari 5%, maka agregat halus harus dicuci bila ingin dipakai untuk campuran beton, atau bisa juga digunakan langsung, tetapi kekuatan beton berkurang 5%. Yang ketiga, agregat halus tidak boleh mengandung bahan organik atau zat hidup terlalu banyak dan harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrams Harder dengan larutan NaOH 3%. Yang keempat, angka kehalusan atau fineness modulus. Untuk finesan antara 2,2 sampai 3,2. Yang keempat, angka kehalusan fineness modulus. Untuk kuarsan antara 3,2 sampai 4,5. Yang terakhir adalah agregat halus harus terdiri dari butiran yang beraneka ragam besarnya. Agregat halus yang tidak memenuhi percobaan tersebut juga dapat dipakai, asal saja kekuatan tekan adukan agregat pada umur 7 dan 28 hari tidak kurang dari 95% dari kekuatan adukan agregat yang sama, tetapi dicuci terlebih dahulu dalam larutan NaOH 3% yang kemudian dicuci bersih dengan air pada umur yang sama. Agregat halus terdiri dari butiran yang beraneka ragam, dan apabila diayak dengan ayakan, susunan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sisa di atas ayakan 4 mm minimum beratnya 2%. Yang kedua, sisa di atas ayakan 1 mm minimum beratnya 10%. Yang ketiga, sisa di atas ayakan 0,025 beratnya berkisar antara 80% sampai 95%.